Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Al hadis. Puji syukur kepada Allah SWT, dan saya takdim dan hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Terlebih Allah SWT sangat memuliakan Bapak Ibu sekalian, karena insya Allah Bapak Ibu sekalian ahli surga. Alasannya kenapa? Karena Bapak Ibu Muslim, Bapak Ibu mukmin, Bapak Ibu soimin. Insya Allah jika ini benar-benar keluar dari hati kita, dari kemurnian diri kita, itu yang mengesahkan Allah, bukan manusia, karena sudah dinaskan dalam Al-Quran insya Allah. Dan kita sedang duduk di sebuah taman surga, tinggal selangkah lagi kita melangkah ke surga insya Allah. Seimin seimat yang dirahmati Allah SWT, sungguh Ramadan ini adalah sebuah madrasah kolosal dari Allah SWT, sebuah universitas kolosal dari Allah SWT, yang tentunya Ramadan ini punya tujuan. Kalau kita lihat dari surat Al-Baqarah dari 183 sampai 187 itu ada 4 kriteria lulusan alumni yang diharapkan orang yang sedang mendapatkan hadiah Ramadan dari Allah SWT. Di ayat 183 itu jelas sekali agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan takwa inilah harga diri kita. Takwa itulah nilai kekayaan kita. Kita mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, mau jadi presiden, jadi rakyat, kalau nggak ada takwa tidak ada kemuliaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi dunia ini sarana, tapi takwa itulah nilai. Maka ini yang harus menjadi alumni para soimin. Jadi ibaratnya kita sekolah itu kalau misalnya di kehutanan ya jadi insinyur kehutanan, bukan jadi orang hutan gitu ya. Jadi harus ada alumninya, harus ada yang diselesaikan dan yang harus dihasilkan. Yang kedua, saum ini juga menjadikan kita di ayat yang 185-nya itu la'allakum tashkurun, menjadi sebuah pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Karena nikmat Allah ini sudah sangat berlebih untuk kebutuhan manusia sebetulnya, tapi tidak cukup untuk membiayai satu orang yang serakah. Sudah punya satu emas satu dunia, mungkin pengen punya emas dunia yang lain. Kalau perlu manusia dimakan semua, hutan dimakan semua, tambang dimakan semua. Karena keserakahan itu tidak lagi ada batasnya, tidak bisa dinikmati dia tapi menyengsarakan orang banyak. Dan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kalau kita berhitung nikmat Allah itu enggak habis-habisnya. Baru di dunia aja kita sudah takjub akan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Itu teh baru 1%, itu teh baru setetes air lautan, belum nikmat Allah yang tersimpan di akhirat. Masya Allah. Jadi orang yang pandai bersyukur, contohnya baginda Rasulullah itu sudah dijamin surga, udah dijamin diampuni dosa-dosanya, tapi masih bengkak-bengkak kakinya untuk malu kepada Allah. Wahai suamiku, kata istrinya, kenapa kau kan sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin
diampuni dosa-dosa. Tapi kenapa kok masih begitu lama berdiri malam sehingga bengkak-bengkak kakimu, wahai suamiku? Apakah aku tidak penting menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ternyata syukur itulah energi yang besar yang bisa menjadikan semua permasalahan bisa menjadi sebuah kebaikan. Bukankah manusia terbaik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas? Manusia yang mampu menciptakan manfaat buat masyarakat yang lain, bukan untuk menguasai, bukan manusia memangsa manusia. Ternyata dari syukur dunia aja sebetulnya sudah clear, karena betapa banyak karunia Allah. Setiap hari Allah tumbuhkan tanaman, setiap hari Allah tetaskan hewan-hewan, semuanya, tambangnya dan sebagainya sudah sangat cukup sebetulnya, sangat cukup. Dan di Ramadan ini benar-benar sebuah madrasah yang nyata gitu ya. Orang-orang, karena Ramadan ini intinya kan imsak itu menahan untuk disalurkan di jalur yang diridhoi oleh Allah Taala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah tidak butuh dengan makhluknya. Ketika Allah membuat sebuah aturan, maka Allah membuat aturan yang maksimal untuk keberkahan, kebaikan makhluknya. Itu bedanya. Kalau penguasa manusia kan ingin dapat manfaat, ingin dapat dukungan dan lain sebagainya. Allah sudah nggak butuh lagi dukungan makhluknya. Tidak lagi sebuah pengen dapat apresiasi makhluknya, tapi semata-mata kalimat-kalimat Allah yang pastinya alam semesta ini adalah junudullah, kun fayakunnya Allah. Karena kalimat Allah itu pasti terjadi walaupun manusia menentangnya, bahkan yang diametral aja gitu ya. Ketika api itu panas, ketika Allah berkata ya narukuni badan wassalaman ala Ibrahim, api pun dia tunduk patuh. Jadi memahami kalimat-kalimat Allah itu bukan kepentingan Allah, artinya cintanya Allah sedang menetes di muka bumi untuk memberikan kemaksimalitas kebaikan kita, baik hasanah di dunia, hasanah bil akhirah, bahkan wakina Anda benar, kita tidak perlu lagi mampir ke neraka. Karena nanti ada orang yang baik sih masuk surga, tapi ada yang mantan nariin, mereka harus jebur ke neraka dulu. Nah inilah Al-Quran itu ayat demi ayat, kalimat demi kalimat sebenarnya cintanya Allah. Ramadan ini adalah cintanya Allah sedang turun di muka bumi. Bagaimana tidak? Di surga itu dipastikan orang tidak boleh membawa dosa, tapi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Makanya Allah kasih Ramadan diantaranya supaya ada pembakaran. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya memang Ramadan ini dihadiahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sekalian, agar kita pulang kepada Allah itu clear. Bahkan orang yang sudah meniti siratal mustaqim nanti, kalau hubungan dengan Allah sudah clear, kemudian hubungan dengan manusia masih ada masalah aja, nanti ada namanya di jembatan konturo. Di jembatan konturo itu muslim dengan muslim ketemu, yang tadinya digibah, yang tadinya disakiti, dituntut itu. Dan ada orang yang muflis. Makanya hati-hati, Ramadan ini adalah madrasah yang bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menyelamatkan saudara kita, menjadi hamba kita yang bersyukur, menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di konturo itu nanti ada orang yang muflis, puasanya buat bayar, sholatnya buat bayar, akhirnya mampir dulu neraka dulu, nanti kalau toh dia seorang syahadat kan suatu saat masuk surga, tapi dia direbus dulu itu. Kan ada orang masuk surga itu mantan nariin, ada mantan nariin. Nah, kecuali Ramadan ini mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang bersyukur. Kalau kita lihat ayat, dua ayat yang seterusnya adalah menjadi la'allahum, sudah menjadi sosial. Jadi sosial, soleh yang sosial, yaitu di kalimat
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an wal yastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsudun. Dhamirnya hum, bukan kum lagi. Artinya Ramadan ini mendidik sebuah masyarakat sosial yang soleh kepada Allah SWT. Maka alhamdulillah praktek-praktek Ramadan di mana-mana gizi meningkat, masyarakat tersantuni, kemudian hawa nafsu tertahan, pertengkaran tertahan. Nah ini memang Ramadan tuh punya tujuan juga. Kalau madrasah Ramadan tuh punya hajat untuk menjadikan masyarakat atau sosial yang soleh. Dan kemudian ayat yang seterusnya juga la'allahum yattaqun, yaitu dia ukhila ila tasyam murafas, itu ujungnya adalah la'allahum yattaqun, menjadi masyarakat atau sosial yang soleh. Jadi tujuan Ramadan itu punya tujuan, bukan sebuah rutinitas yang tahunan, tapi harus memiliki sebuah tujuan sehingga kita bisa evaluasi di tingkat mana keberhasilan Ramadan kita ini atau bulan Ramadan ini, sehingga nyata menciptakan sebuah sosial yang soleh dan menciptakan pribadi yang soleh. Barakallahu wa minkum. Wassalamu